Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 52 Pematang Pau, Ibu Gusmawati SPD SD, yang dalam hal ini adalah rangkaian kegiatan wawancara dalam rangka menggali pengalaman terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang dilaksanakan di sekolah. Kegiatan ini juga dalam rangkaian alur modul 3.1 program guru penggerak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bagaimana kabarnya Ibu siang ini? Alhamdulillah, baik. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu kami ucapkan atas kesediaan Ibu meluangkan waktunya di sela-sela berbagai aktivitas kesibukan sehingga wawancara ini bisa kita laksanakan ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu kami ucapkan. Baik Ibu, langsung saja kami akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah. Pertanyaan pertama nih Bu, selama ini nih Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul di sekolah ini, mana yang merupakan dilema etika ataupun yang mana yang merupakan rujukan moral nih Bu? Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah-masalah ini? Silakan Bu. Terima kasih Pak Nasarudin atas kesempatan yang diberikan. Menyikapi pertanyaan Pak Nasarudin tadi, selama saya memimpin di SD 52 ini lebih kurang hampir 4 tahun, banyak sekali dilema yang kita hadapi, terutama masalah baik dengan orang tua, mau dengan siswa, maupun dengan lingkungan. Kan sekarang ini kan SD 52 ini nampaknya jadi perhatian. Jadi pusat perhatian bagi orang tua untuk daerah Tunggal Ulu, Pelabuhan Dagang dan sekitarnya. Jadi murid kita pun juga 4 tahun ini meningkat. Yang dulunya hanya 190-an dan insya Allah pada tahun ini sudah mencapai 200 lebih. Ini juga dilema Pak Nas, walaupun muridnya banyak, hati kami senang, tapi untuk mencapai itu dilema. Nah, jadi pertama sistem zonasi tadi. Kalau pemerintah menetapkan sistem zonasi sekolah yang terdekat. Tetapi ada beberapa sekolah yang seharusnya dia masuk di sekolah lain, ada yang terdekat dari tempat tinggalnya, tapi dia masuk ke SD kita. Dengan berbagai macam alasan kita menolak, mereka tidak mau. Nah, itu kan suatu dilema bagi kita. Baik dengan lingkungan atau dengan sekolah tetangga. Jadi kita juga merasa ada enak nih. Kadang pun bertemu pun rasa ada enak muka lah. Cuman apa boleh buat? Orangnya memaksa mau tetap sekolah di sini. Entah apa yang diperhatikan tentang sekolah kita tidak tahu. Yang jelas mereka tetap mau masuk di sini. Nah, ini sudah menjadi. Jadi solusinya sekarang tuh gimana lah ya? Ya kalau ibu itu ya diam-diam sajalah, tenang-tenang sajalah, semua dihadapilah. Nah, jadi itu risiko ya, Nak. Terus kalau dengan masyarakat itu macam mana ya dengan lingkungan kita itu juga suka dilema. Ada juga dilemanya Pak Nas. Nah, itu lain lagi tuh, itu masalah makan makanan sehat itu juga dilema Pak Nas. Itu dengan lingkungan. Di lingkungan kita ini banyak toko-toko nih. Nah, sementara sekolah kita kan anak-anak kalau sudah tiba di sekolah kan tidak boleh keluar. Nah, kita harus jajan di kantin kita. Insya Allah kantin kita kantin sehat. Tetapi lingkungan kita ini tidak terima. Mereka akan mandang kita dengan sinis. Nah, kadang tuh dia ada pura-pura tak nengok kita lah, ditegur pura-pura tak menjawab. Nah, itu juga suatu dilema bagi ibu lah. Masalah juga, cuman itulah tadi. Kalau kita tidak ribut, kita tenang saja, tidak usah disikapi dengan kata-kata yang kasar atau kita balas perbuatannya. Insya Allah tenang. Hampir 4 tahun seperti itu kita jalan. Kantin kita lancar, yang dengan masyarakat kita aman. Baik Bu, luar biasa sekali Bu ya. Banyak sekali masalah yang kita hadapi ya Bu. Kalau boleh kami garis bawahi berarti yang pertama tadi ada masalah
PPDB, di mana dilemanya kita sebenarnya senang karena banyak siswa yang masuk. Di satu sisi kita jadi dilema karena mungkin ada sekolah lain yang seharusnya zonasi mereka merasa diambil siswanya, padahal bukan kesalahan kita ya Bu ya. Oke, terus yang kedua tadi masalah kantin. Kita di sekolah kantin sehat, terus masyarakat di sekitar ada toko, anak-anak otomatis kalau sudah sampai di sekolah nggak boleh keluar kecuali jam pulang sekolah. Nah, oleh masyarakat sekitar kita juga dianggap mungkin membatasi anak-anak untuk jajan. Oke, itu dilema juga ya Bu. Oke, baik. Dua-dua pilihannya mungkin benar ya Bu ya. Kalau kita sekolah ya memang aturan kita anak-anak demi menjaga keamanan, kenyamanan, kesehatan. Yang di luar mungkin demi urusan ekonomi. Ya, artinya ini dilema etika. Oke, baik Bu. Pertanyaan berikutnya nih Bu, berkaitan dengan masalah-masalah dilema etika tadi ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu? Terutama untuk kasus-kasus yang dilema tadi Bu, yang dua-dua pilihannya itu dua-duanya mengandung unsur yang kepentingan yang benar, sama-sama benar itu Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ya, karena menghadapi pertama tadi ya masalah dilema masalah kesehatan dulu, masalah kantin sekolah ya. Salah satunya cara untuk mengatasinya itu saya menghimbau himbau kepada orang tua bahwa bukan kaminya tidak boleh anak itu jajan di luar itu tidak. Jadi dipanggil orang tuanya, diimbau bahwa kami itu tujuan kami supaya anak-anak itu jangan suka minum minuman di luaran itu seperti es yang harga murah-murah itu kan jajan itu mengandung aspartam. Itu kan bisa pemanis-pemanis buatan itu kan bisa membuat penyakit yang sekarang ini kan marak penyakitnya macam-macam kan anak-anak SD sudah gagal ginjal, ada anak SD sudah kena jantung, macam-macam kan penyakitnya. Mungkin salah satunya bisa bersumber dari makanan-makanan itu tadi. Makanya kita menghimbau ke orang tua, tolong. Jadi jangan marah ke guru seandainya anak-anak kalau sudah masuk tidak boleh keluar. Nah, orang tua tolong kalau menjemput anak pulang jangan disangu dengan es, dengan jajan-jajanan yang rasanya tidak sehat. Gitu. Karena di kantin kita insya Allah menjual jajan-jajanan sehat yang sudah dimasak, bukan makanan siap saji. Nah, masakan dan makanan yang diolah. Gitu. Itulah Pak Nas. Itu untuk menghadapi apa lagi masalah pengambilan keputusan untuk PPDB tadi atau itu masalah dengan sekolah lain atau sekolah tetangga. Ya itu juga kita panggil orang tuanya, kita buat surat perjanjian atau surat pernyataan yang menyatakan nanti kan seandainya nanti misalnya sekolah lain tidak terima apa macam mana tanggung jawab ke orang tua karena kami jangan melepaskan tanggung jawabnya ke sekolah karena kami tidak meminta, kami tidak memaksa, tidak mewajibkan harus masuk ke sekolah kami. Nah, gitu karena kita beda rayonnya, zonanya beda. Nah, gitu. Itulah salah satunya, Pak Nas. Baik Bu, terima kasih. Berarti yang saya tangkap ini Bu izin, berarti koordinasi dengan orang tua gitu Bu ya, koordinasi dengan orang tua terkait masalah kantin ini, kenapa anak-anak tidak boleh keluar, terus terkait PPDB juga perlu koordinasi dengan orang tua. Oke, selain koordinasi ini Bu, mungkin ada hal-hal lain atau langkah-langkah lain yang Ibu gunakan sebagai prosedur atau cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah dilema etika? Silakan Bu. Langkah-langkah lain atau cara-cara untuk mengatasi dilema ITK. Ya, salah satunya itulah dari guru lah lagi Pak Nas. Tinggal koordinasi dengan guru-guru. Jadi macam mana caranya untuk mengatasi dilema-dilema ini supaya jangan sampai menjadi masalah yang besar. Jadi semua guru harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya komite sekolah juga harus tahu. Itulah Pak Nas. Jadi bukan ibu sendiri. Nah, sama-sama. Pokok warga sekolah semua kerjasama. Baik Bu, terima kasih. Berarti yang kami tangkap selain
komunikasi dengan orang tua, juga ada koordinasi dengan guru, kemudian ada juga komunikasi dengan komite sekolah ya Bu ya. Ya, baik Bu. Pertanyaan berikutnya nih Bu. Selama ini nih Bu, selama ini ketika menghadapi berbagai masalah atau dilema etika ini, hal-hal apa saja nih Bu yang Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan? Silakan Bu. Dalam mengambil keputusan yang sangat efektif ya. Biasanya kita yang cukup membantu itulah kita rapat komite. Ya, rapat komite dan di sanalah kita paparkan semua apa yang boleh di sekolah, apa yang tidak boleh di sekolah. Pokoknya semua kepentingan itu di rapat komite lah. Di situlah. Jadi orang tua duduk sama-sama dengan guru. Jadi tahu bagaimana dan kemana arah dan tujuan sekolah gitu nih. Nah, itulah rasa saya Pak Nas. Oke, baik Bu. Berarti yang kami tangkap kata kuncinya adalah komunikasi Bu ya. Komunikasi dengan komite, dengan rekan guru, dengan warga sekolah. Pertanyaan berikutnya nih Bu. Ini biasanya nih Bu, ketika Ibu menghadapi sebuah masalah nih di sekolah, masalah dilema etika ini. Biasanya apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah ketika dihadapkan dalam sebuah masalah, atau bagaimana tekniknya biasanya Bu ketika dihadapkan dalam sebuah masalah? Terima kasih Bu. Silakan. Kalau dilema etika nih Pak Nas, itu kan bukan dilema yang ada terus-menerus. Ah, bukan ada setiap hari. Itu pun kadang ada, kadang pun tidak. Itu kadang pun sering di awal tahun. Kalau masalah karena yang tidak dimengerti oleh orang tua murid, apalagi orang murid orang tua yang anaknya baru pindah mungkin ya, atau anak-anak baru kelas 1 itu kan belum terlalu mengerti dengan tata tertib atau peraturan di sekolah kita. Jadi itu ya salah satunya tadi itu mungkin Ibu kalau untuk kelas 1 saya manggil orang tuanya di dalam anak MPLS ya dah. Orang tuanya juga MPLS dengan saya sebagai kepala sekolah gitu. Saya menjelaskan semua peraturan-peraturan tata tertib sekolah ini bagaimana, tata caranya macam mana ya dah. Jadi terus kalau ada dilema-dilema yang lain itu akan saya jadwal besok misalnya. Misal hari ini ada masalah nih. Kalau sudah sering-sering nih, kalau sekali, 2 kali, mungkin kalau dengan siswa mungkin hanya teguran biasa. Mungkin sudah selesaikan wali kelas duluan. Kalau wali kelas tidak juga, Bu, ini sudah sering sekali nih, Bu, udah 3 kali. Nah, mungkin baru sama saya, ke sekolah kan. Baru nanti kita lanjuti, kita panggil orang tuanya, bagaimana caranya, ada tidak solusinya. Saya rasa begitulah, Pak. Kita tidak akan mengeluarkan siswa, tidak, kalau tidak fatal gitu kan. Baik Bu, berarti yang saya tangkap tergantung jenis dilemanya lah Bu ya, tergantung jenis dilemanya akan disesuaikan. Oke, baik Bu. Pertanyaan berikutnya nih Bu. Selama ini nih Bu, ketika menghadapi permasalahan di sekolah, masalah-masalah dilema ini, kira-kira menurut Ibu adakah sesuatu atau faktor-faktor atau hal-hal lain yang Ibu rasa cukup membantu mempermudah penyelesaian masalah? Adakah kira-kira Bu? Silakan Bu. Faktor-faktor atau cara-cara yang membantu ya untuk mempermudah untuk menyelesaikan masalah dilema ini. Ya, itulah tergantung kita panggil orang tuanya, kita duduk siswanya, kita jelaskan duduk permasalahannya, ya insya Allah tidak akan terulang lagi. Dengan salah satu catatan kita buat surat perjanjian. Itu salah satu ya faktornya kita buat surat perjanjian segala macamnya. Itulah kalau tidak ada pakai macam itu mereka akan berlarut gitu. Ya, saya rasa itulah Pak Nas. Oke, baik Bu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira nih Bu, dari diskusi kita dari awal tadi sampai sekarang, kira-kira pembelajaran apa nih yang mungkin dapat Ibu simpulkan yang bisa jadi tambahan pengalaman kami nih Bu untuk masalah-masalah yang Ibu hadapi? Mungkin pembelajaran apa yang dapat Ibu simpulkan yang dapat kami petik lah Bu untuk pengalaman kami kira-kira? Oh, dari awal sampai akhir tadi ya Pak Nas ya. Kesimpulannya, saya berharap aja lah Pak Nas sebagai guru penggerak bisa untuk memajukan SD 52 ini dan bisa mengatasi semua dilema-dilema yang ada dan bisa menjadi contoh dan teladan bagi teman-teman sejawat
Dan mudah-mudahan SD 52 ini lebih maju dan siswanya mungkin lebih banyak lagi karena ada guru penggerak di sini yang sudah paham semua apa-apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan mudah-mudahan bisa ditularkan ke semua guru. Insya Allah. Nah, saya rasanya itu, Pak. Ya, amin Bu. Terima kasih atas doanya. Terima kasih dukungannya. Kami juga selalu mendoakan Ibu. Semoga Ibu selalu sehat ya Bu, selalu diberi kelancaran dalam melaksanakan tugas sehari-hari, selalu diberi kemudahan sekiranya masalah-masalah dilema etika ini muncul, kemudian ada muncul, mudah-mudahan selalu diberi kemudahan untuk menemukan solusi terbaik. Oke, gitu ya Bu. Berarti alhamdulillah selesai wawancaranya. Terima kasih kembali kami ucapkan ya Bu ya atas diskusinya yang luar biasa. Banyak pengalaman yang kami dapat petik, banyak pembelajaran yang kami dapatkan dari diskusi ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara ini dapat kita laksanakan pada pagi hari ini Pak ya. Nah, baik Pak, dalam kesempatan ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak dalam kegiatan wawancara ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang Bapak telah laksanakan sebagai pimpinan di sekolah ini Pak ya. Baik Pak, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kira-kira selama ini Pak, sebagai pimpinan, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, yang mana kasus dilema etika, ataupun yang mana kasus bujukan moral? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sarudin. Sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang kita temui selama saya memimpin di sekolah ini. Kasus yang mungkin yang bisa kita angkat yang paling menjadi kasus tahunan bagi kami yang kita alami bersama itu adalah ketika kita penerimaan peserta didik baru PPDB ya. Nah, jadi kami cerita sedikit kronologisnya. Kita kan di Tungkal Ulu itu ada beberapa sekolah SMP, yaitu SMP 1 Tungkal Ulu, SMP 9 Tungkal Ulu, SMP 1 Atap 1 Tungkal Ulu. Itu jaraknya tidak terlalu jauh, berdekatan, sehingga ini menimbulkan sering kali menimbulkan masalah, benturan-benturan baik antar Kepsek menjadi tidak harmonis kami. Nah, ini menjadi masalah bagi kami selama ini. Nah, masalahnya apa? Ketika penerimaan peserta didik baru ini, siswa yang berada di zonasi sekolah tertentu, ya, katakanlah di SMP 9 atau SMP 1 Atap 1 Tunggal Ulu, mereka berbondong-bondong ingin masuk ke SMP 1 Tunggal Ulu yang sebenarnya bukan zonasi mereka. Dengan alasan mereka tidak nyaman dan tidak mau anaknya sekolah di tempat yang lain. Inginnya anaknya sekolahnya di SMP 1 Tunggal. Ini dilema bagi kami, dan itu terjadi setiap tahun. Nah, kalau kami tidak menerima, maka mereka juga tidak akan sekolah. Dia mengancam bahwa anaknya tidak akan sekolah kalau memang tidak sanggup sekolah di Jambi atau di tempat menyekolahkan di pesantren, mereka tidak, biarlah anaknya tidak sekolah, ketimbang harus masuk di SMP zonasi mereka. Selalu seperti itu permasalahan. Itu permasalahan. Jadi kami selaku pihak sekolah melakukan koordinasi, pertama dengan Kepsek setempat, menyampaikan perihal ini. Perihal yang tadi kami sampaikan. Ya, tapi tetap Kepseknya itu kan zonasi kami. Nah, jawaban seperti itu. Nah, terus kami tolak. Ya, kalau kami tolak, nih, kami harus menolak karena
tidak ada karena bukan zonasi. Dan kemudian kami melakukan koordinasi ke Dinas Pendidikan selaku atasan kita, kami sampaikan perihal tersebut, permasalahannya apa, ya. Itu adalah sebuah dilema bagi kami. Satu sisi ada beban moral kita kalau anak siswa tidak sekolah, gara-gara kita tidak menerima di sini, kan menjadi beban bagi kita. Mereka berhak untuk sekolah dimanapun sebenarnya. Kalau pengertian kami masalah zonasi itu adalah kewajiban sekolah yang berada di zonasi harus menerima kalau dia mau masuk. Tapi kalau dia tidak mau masuk, ya biarkan saja. Itu pengertian zonasi menurut saya. Makanya berapa tahun ke depan dengan sangat berat hati, ya, tak enak juga dengan kepala sekolah, kami terimalah itu. Tapi tetap kami koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mendapatkan arahan dari sana. Barangkali itu. Baik, terima kasih Pak. Berarti gambarannya tadi memang betul-betul dilema kita Pak ya. Di satu sisi anak itu berminat masuk ke sini, kalau tidak salah akreditasi kita A ya Pak ya. Ya, mungkin itu satu faktor penarik. Di satu sisi sekolah ini bukan zonasi mereka. Ketika ditolak, mereka juga tidak masuk ke sekolah yang berada di zonasinya. Nah, ya, kalau yang mampu mungkin akan mencari di luar provinsi gitu Pak ya. Yang tidak mampu, nah ya khawatir mungkin terhenti. Oke, ya Pak. Baik Pak. Berikutnya terkait hal tadi Pak, satu contoh dilema etika tadi. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terkait yang masalah dilema tadi memang dua-dua kepentingan yang sama-sama benar itu kan Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya selama ini? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terus kita sampaikan permasalahan kita, dan mereka turun. Ya, mereka turun ke lapangan, kemudian kami memanggil orang tua dan anak yang di luar zona sendiri yang mau masuk ke SMP kita kumpulkan di satu tempat, ruangan, kemudian kita berikan kesempatan kepada Dinas Pendidikan untuk ya, pengarahan, kemudian juga nanti ada tanya jawab. Nah, dari hasil itu, memang seperti yang saya sampaikan tadi, orang tuanya memang berbicara seperti itu. Dan itu terbukti bahwa ketika mereka tidak diberikan kesempatan untuk sekolah di sini, mereka akan mencari sekolah yang lain, bukan sekolah zonasi, sekolah yang lain, malah lebih jauh lagi zonasinya. Nah, biarlah mereka menghabiskan biaya yang tinggi, tapi ya anak mereka juga tidak mau disekolahkan di tempat itu. Kita tidak tahu permasalahannya apa, dan kita sudah menyerahkan itu dengan Dinas Pendidikan kemudian untuk melakukan verifikasi, mencari apa namanya data apa yang sebenarnya terjadi, kok sampai anak-anak tidak mau sekolah di situ. Dan itu terjadi terus-menerus. Setiap penerimaan peserta baru selalu timbul hal seperti itu. Makanya kita yang bisa kita lakukan itu, dan akhirnya kemarin itu dibuatlah karena Kepseknya juga ngotot, SMP yang zonasi itu ngotot, malah ini sekedar cerita gitu saja. Ada kelas kami kan sampai tidak kurang harmonis, padahal kita secara tempat tinggal dekat-dekat kan, masih satu wilayah, itu kan jadi ini tidak bagus ke depan. Cuman dilema yang kita sampaikan tadi, ya kita harus mencari keputusan yang paling baik. Paling baik itu apa? Yang menyangkut untuk kepentingan siswa. Kita kan kepentingan siswa dengan orang banyak gitu kan. Kalau kepala sekolah kan cuma jabatan yang tidak lama, tapi bagaimana pergaulan kita di masyarakat itu menjadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan sebaik-baiknya. Sehingga kami memberanikan diri, dinas kemudian mengakomodir itu, maka diberikan kesempatan kepada siswa yang mau masuk ke sini dengan membuat surat pernyataan acara.
sebagai penguat kami. Kalau kami sendiri yang langsung menerima itu kan nanti jadi beban. Tuh. Baik, terima kasih Pak. Yang berikutnya ini Pak, berarti tadi langkah-langkah atau prosedur yang sudah Bapak coba, yaitu koordinasi dengan dinas pendidikan, kemudian memanggil orang tua dan siswa yang mendaftar yang di luar zonasi tadi. Berikut juga sudah ada juga diskusi dengan Kepsek yang di zonasi siswa itu berada Pak ya. Kira-kira selain 3 hal tadi, adakah langkah-langkah atau prosedur lain Pak yang selama ini sudah Bapak terapkan mengenai dilema masalah ini? Ya, barangkali kita juga mendorong pada dinas pendidikan agar masalah tidak menjadi terus-menerus dan kepastian siswa yang mau sekolah ini bisa kita pastikan dia sekolah di tempat yang dia inginkan, yang terbaik menurut dia dan orang tuanya. Maka kami menyarankan kepada dinas pendidikan dan juga kepala sekolah untuk melakukan rapat gitu ya, dengan mengundang seluruh stakeholder yang terkait di lingkungan sekolah itu. Sudah kita sampaikan kemarin dan sudah dilakukan pertemuan lintas sektoral. Ada di situ hadir kepala sekolah, guru, orang tua, kemudian kepala desa, camat mungkin diundang, kemudian juga dari pihak kepolisian. Barangkali ada masalah-masalah terkait dengan keamanan anaknya. Sudah dilakukan koordinasi dan rapat di sana, dan tetap Pak ya, tetap setelah rapat itu tetap tidak ada membuahkan hasil yang begitu signifikan. Tetap tahun berikut tetap terjadi juga. Itu yang kita tidak tahu latar belakang seperti apa, dan sepertinya ada masalah serius di sana yang perlu menjadi perhatian, terutama masyarakat setempat, sendiri. Kultur budaya yang mungkin yang sudah tidak bisa diinginkan lagi. Barangkali itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Yang selanjutnya, mungkin yang menjadi tantangan salah satunya kultur atau budaya masyarakat tadi Pak ya. Selain hal itu mungkin adakah hal-hal lain lagi Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam penyelesaian kasus tadi? Silakan Pak. Iya, yang menjadi tantangan. Tadi Bapak sudah menjelaskan singkat, mungkin faktor penyebabnya masyarakat tadi Pak ya. Nah, kira-kira selain hal itu mungkin kita anggap sebagai tantangan lah Pak ya. Selain hal itu, adakah hal-hal lain yang mungkin selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan kasus tadi? Tantangannya kira-kira adakah Pak yang lain lagi? Alhamdulillah Pak, mulai tahun 2 tahun belakang ini, dengan munculnya Madrasah Sanawiyah Negeri MTS, yang kebetulan lokasi MTS itu berdekatan dengan SMP 9 tadi, zonasi tadi. Makanya setiap mereka mau masuk ke tempat kita arahkan ke MTS supaya tidak terjadi benturan lagi. Ya, bukan kita memindahkan penyakit, tidak, tapi MTS kan dia sekolah swasta, artinya tidak terikat oleh zonasi. Malah dia lebih dekat, sudah di luar ini kan Kemenak dia kan. Kalau kita kan dinas pendidikan, mungkin pemikiran kepala sekolahnya atau orang yang berada di lingkungannya tidak seperti mereka masuk ke SMP 1. Kan ada pilihan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Jadi pertimbangan biaya jauh mereka mau sekolah ke Jambi kan sudah tidak jadi problematika bagi kita. Nah, yang saya sebutkan tadi kan dilema bagi kita lagi. Karena dilema kita kan tadi anaknya mau sekolah jauh, melakukan biaya atau tidak sekolah. Sekarang dengan hadirnya itu, maka masalah di kami agak berkurang, dan juga anak itu punya kesempatan untuk lanjut sekolah pada jenjang lebih tinggi. Barangkali itu. Ya, baik Pak. Yang berikutnya nih Pak,
biasanya nih Pak, ketika ada sebuah kasus atau masalah dilema etika ini muncul, apakah Bapak punya jadwal atau jadwal tertentu lah dalam penyelesaiannya? Atau teknisnya biasanya seperti apa Pak? Jadi dalam pengambilan keputusan Pak ya, kan ada beberapa kasus, tergantung kasusnya seperti apa. Kalau kasusnya yang membutuhkan penyelesaian cepat, biasanya sifatnya darurat insidentil, itu akan kita selesaikan di tempat, langsung di tempat. Tapi ketika masalahnya agak berat, ya, banyak konflik kepentingan misalnya, itu nanti kita akan melakukan analisis dulu permasalahan, kita akan melakukan diskusi atau musyawarah, ya. Kemudian memanggil pihak-pihak terkait untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Jadi kita melibatkan pihak-pihak terkait kalau masalahnya dipandang akan berimbas kepada hal yang lain atau kepada lingkungan yang lain. Jadi kita biasanya seperti itu. Kita melihat kasusnya seperti apa. Kalau kasusnya ringan-ringan saja, yang insidentil, misalnya siswa ini deh, sekolah siswa, saya selalu mengarahkan kepada guru. Kalau sifatnya misalnya di dalam kelas, misalnya ada siswa yang tidur, ya itu tidak perlulah sampai ngadu ke guru piket. Nggak usah, itu kan bisa guru mapel saya selesaikan di situ. Ya jangan tidur, cari permasalahannya apa. Nah, kalau misalnya berat masalahnya, baru nanti diarahkan ke guru piket. Kemudian guru piket kalau misalnya belum juga, nanti guru piket mengarahkan ke bina OSIS atau ke guru BK, atau ada prosedurnya. Alurnya ada nanti berjenjang ya. Jadi seperti itu biasanya Pak kami lakukan di sekolah. Baik, luar biasa sekali Pak. Selanjutnya nih Pak, selama ini nih Pak, ketika menghadapi kasus-kasus di sekolah, adakah faktor-faktor yang Bapak rasa bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Tentu saja tadi Bapak udah menggambarkan sedikit tadi Pak ya, koordinasi, artinya faktor-faktor rekan-rekan di sekolah ini sangat membantu. Mungkin selain itu Pak, selama ini adakah faktor lain yang Bapak rasa membantu nih mempermudah menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Barangkali yang saya rasa namanya mempermudah kita selama di sekolah ini pengalaman saya Pak ya. Mungkin yang paling saya rasakan manfaatnya itulah bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dengan pihak luar. Saya selalu melakukan itu. Kita bekerja sama dengan mulai dari RT gitu, di mana keberadaan sekolah itu, lurahnya, kemudian camatnya, kepolisian, dan Ramil juga ada. Kita selalu melakukan koordinasi, dan juga bahkan ada kegiatan bulanan upacara, mungkin kita mengundang pihak mereka untuk hadir, ikut dilibatkan ke dalam kegiatan sebagai pembina upacara gitu. Juga pihak kesehatan kita selalu melakukan koordinasi seperti itu. Dan yang paling penting komite sekolah juga kan itu kita libatkan secara aktif dalam kegiatan kita. Saya merasakan manfaat yang luar biasa, dan juga yang perlu saya sampaikan juga pengalaman saya, bagaimana kita selaku pimpinan, dan juga saya selalu menyampaikan kepada guru-guru TU, bagaimana cara kita hidup di masyarakat gitu. Itu yang paling penting. Sosialisasi kita di masyarakat ya sesuai dengan kemampuan kita. Mana yang kalau kita beragama Islam, mungkin kita bisa aktif di masjid, kegiatan-kegiatan sosial yasinan, kita masuk semuanya. Disitulah kita bisa memberikan masukan-masukan. Ya, secara pelan bagaimana kita membina anak sekolah, ada kendala-kendala kita sampaikan. Pendekatan-pendekatan seperti itu yang kita harapkan, sehingga ketika kita mengambil keputusan di sekolah, kita tidak ada rasa takut. Ya, mereka pasti akan mendukung karena sudah tahu sepak terjang kita seperti apa. Bukan hanya itu di kegiatan keolahragaan misalnya, kan di situ kumpul, masyarakat kita kumpul semua. Ada preman di situ, ada ya macam-macam, ada pemuda, ada tokoh-tokoh masyarakat. Disitulah kita bisa masuk. Bagaimana kita ingin mewujudkan
siswa kita mengantarkan mereka pada posisi yang tinggi sesuai dengan bakat dan minat mereka. Sehingga saya selama ini tidak mengalami kesulitan untuk itu. Karena tidak ada benturan, karena kita sudah komunikasi aktif dengan masyarakat. Nah, barangkali seperti itu, Pak. Ya, baik Pak. Luar biasa sekali ini Pak. Berarti kata kuncinya adalah koordinasi ya Pak ya, pihak-pihak terkait. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira dari awal diskusi kita tadi Pak, dari awal hingga sekarang, mungkin pembelajaran apa nih yang mungkin dapat Bapak bagikan pengalamannya untuk kami nih Pak? Pembelajaran apa dalam hal pengambilan keputusan tadi? Mungkin kesimpulannya lah Pak, pembelajaran apa yang kira-kiranya dapat kami petik nih Pak sebagai pengalaman dari Bapak untuk kami mungkin ke depannya. Terima kasih Pak. Tentu sebagai pimpinan, kita ini meletakkan posisi kita sebagai pelayan, bukan sebagai atasan dan bawahan. Jadi kita letakkanlah dulu posisi sebagai pelayan, sehingga kita memberikan pelayanan yang optimal kepada baik pada guru, bagaimana kita menciptakan kebersamaan, rasa nyaman gurunya dalam melaksanakan tugas, gitu kan? Ya, siapa saja di sekolah itu awalnya. Kemudian rasa nyaman kepada siswa, guru, menciptakan rasa nyaman siswa dengan gurunya. Yang itu yang harus kita ciptakan dulu sehingga menghasilkan lingkungan belajar yang kondusif, iklim yang positif. Nah, itu yang dulu. Kemudian setelah di dalam sudah terjadi kebersamaan kita, satu visi, satu tujuan, nah nanti kita sebagai melangkah keluar. Melangkah keluar itu apa? Yang saya maksud melangkah keluar artinya kita menjalin kerjasama, menjalin koordinasi, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang saya sampaikan tadi. Di luar, masyarakat, orang tua, itu harus kita libatkan secara aktif. Dan kita harus membaur juga di tengah masyarakat. Sehingga kita mudah, kalau kita membaur dengan masyarakat, kita mudah menyampaikan. Tidak harus formal di sekolah kita memanggil, tapi kita itu juga bisa masuk ke sana menyampaikan, memberikan mendapatkan informasi-informasi terkait dengan apa-apa yang telah kita laksanakan. Dan juga kita harus membuat sebuah aturan di sekolah. Jadi aturan itulah yang mengikat kita, aturan tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk masyarakat. Sehingga aturan itulah mengikat kita, sehingga kalau ada permasalahan timbul kita kembali ke situ. Nah, mempermudah kita dalam mengambil keputusan, sehingga tidak terjadi benturan yang kita sebut dengan dilema tadi kan, dilema moral. Kita kembali kepada aturannya apa, seperti apa. Memang banyak sekali kita temui masalah-masalah, pasti karena kedekatan kita tadi juga menimbulkan masalah sebenarnya. Kedekatan kita dengan masyarakat itu juga sebenarnya di samping menimbulkan hal positif juga ada hal negatifnya, dilema moral tadi. Misalnya ketika konflik kepentingan, ketika pengambilan keputusan seperti ya katakanlah kelulusan siswa misalnya. Ya, itu kan menjadi dilema ketika ada anaknya yang luar biasa mempunyai kelebihan yang lain sehingga diputuskan guru-guru menyampaikan semua aspirasi. Ya kita kan harus mengambil keputusan. Ketika itulah kita dihadapkan kepada sebuah dilema. Maka pada saat itu kita harus mengeluarkan aturan. Makanya ketika sebelum kita melakukan rapat jauh hari, kita sudah menetapkan kriteria kelulusan itu seperti apa. Sudah ditetapkan. Nah, memang ada yang keempat. Satu misalnya menyelesaikan semua pembelajaran, kemudian minimal yang tidak tuntas, 3, atau berkarakter baik yang ketiga. Nah, kehadiran berpersen. Nah, yang keempat itu ada sebenarnya. Disitulah letaknya pengambilan keputusan dengan melihat aspirasi yang berkembang. Kalau misalnya masih bisa dibina anak ini, walaupun dia tidak memenuhi ketiga, tapi ada
opsi untuk bisa membina, kita ajak orang tua juga. Kita ajak orang tua gimana cara. Jangan membuat pernyataan. Barangkali seperti itu Pak yang kami lakukan di sekolah. Baik Pak, alhamdulillah ini terima kasih banyak kembali saya ucapkan. Banyak pengalaman berharga ini saya dapatkan Pak dari diskusi kita yang singkat ini, alhamdulillah. Terakhir mudah-mudahan kami doakan Bapak selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan lancar di semua aktivitas, di semua tugas. Mohon doakan juga untuk kami Pak ya, diberi kelancaran. Mudah-mudahan sukses, amin, mengikuti jejak Bapak ke depannya. Ya, baik. Akhir kata, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Sri. Sebelumnya terima kasih Ibu atas Ibu bersedia untuk melakukan kegiatan ini bersama kami dalam kegiatan wawancara ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu. Nah, baik Ibu, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ini berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan yang pernah dilakukan selama kepemimpinan Ibu di sini. Jadi berbagai pengalaman ini sangat penting bagi kami Ibu sebagai bahan untuk menambah pengalaman dan pemahaman kami. Gitu ya Bu ya. Ya, baik Ibu. Pertanyaan pertama nih Bu. Selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah yang merupakan dilema etika atau kasus bujukan moral? Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus ini? Baik, terima kasih ya Pak Mas. Selama ini sekolah kami memang banyak kasus-kasus yang selama kami pimpin di sini ya, yang kami hadapi. Yang pertama itu masalah dilema etika ya Pak ya. Kalau untuk dilema etika ini dari beberapa rekan guru di sini, karena mungkin secara ekonomi masih ini, kalau kita nganggap masih kurang ya Bapak Ibu, Bapak ya, dia mengajar tapi juga membuat kantin di sekolah kita ini. Ya memang kita perbolehkan ya Pak ya, cuman ada macam mana ya, nampaknya kurang etis sebenarnya kalau seorang guru berjualan, dan memang kadang mengganggu kegiatan KBM kita. Mungkin pikiran dia ya di kelas iya, berjualan iya. Nah, itu jadi itu menjadi permasalahan, menjadi dilema bagi kami sebagai pemimpin ya. Kalau untuk masalah yang satunya bujukan moral ini ya Pak ya, untuk ini nih banyak juga ya, misalnya menghadapi kelulusan ya Pak ya, menghadapi kelulusan mungkin ada orang tua yang merasa anaknya kurang ini, kurang mampu. Itu macam mana Bu, minta tolong. Itulah sudah macam-macam lah ya. Jadi kita ini juga sulit juga untuk mempertimbangkan yang kita harus meluluskan sementara anak kemampuan untuk ini kurang gitu kan. Jadi itu jadi permasalahan kami juga. Nah, itu. Baik Ibu, terima kasih. Ada 2 kasus ya Bu ya, tadi ya Bu ya. Berarti yang betul-betul membuat kita bingung, yang dilema tadi, yang memang pilihannya itu dua-duanya benar gitu. Nah, jadi membuat kita sulit. Oke, baik Bu. Nah, terkait yang kasus yang dilema tadi Bu, yang di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar kan. Di satu sisi dia harus mengajar, di satu sisi mungkin dia kekurangan. Kira-kira bagaimana Ibu
menjalankan pengambilan keputusannya di sekolah, Bu, terhadap masalah ini? Baik, Pak. Untuk permasalahan ini, sementara kami mengambil kebijakan ya, Pak ya, itu guru kita panggil, kami macam mana ya memberikan pembinaan kepada guru-guru yang berjualan ini, sebisa mungkin jangan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Jadi jangan sampai ada pihak luar seperti orang tua murid, itu merasa keberatan kan. Jadi untuk sementara kami bina, jangan sampai ada yang mengganggu kegiatan belajar. Misalnya dalam berjualan, bawalah orang yang kita bayar kan, macam mana biar jangan langsung terjun ke situ gurunya. Kayak itulah, Pak. Baik, Bu. Berarti terkait hal ini, mungkin ada langkah-langkah, Bu, atau prosedur yang biasanya Ibu terapkan untuk mengatasi masalah ini? Ada juga, Pak, untuk langkah-langkah selanjutnya secara perlahan kan, Pak. Kalau langsung harus kayak ini itu mungkin sulit juga. Jadi kami minta tolong pendapat juga, misalnya pas rapat bulanan itu kan, minta pendapat juga dari guru-guru, masukannya gimana sebaiknya rekan-rekan kita yang bermasalah ini, apa biasanya ada masukan dari guru-guru, oh sebaiknya kayak ini, itu ada dari guru-guru. Jadi membantu untuk pengambilan keputusan kami. Baik, Bu. Terima kasih. Berikutnya nih, Bu. Kira-kira selama ini nih, Bu, penyelesaian masalah dilema etika ini, adakah hal-hal yang dianggap efektif untuk membantu dalam penyelesaian masalah ini? Selain tadi Ibu sudah ceritakan mengajak diskusi rekan-rekan, mungkin ada hal-hal lain yang dianggap efektif untuk membantu menyelesaikan masalah dilema etika ini, Bu? Kalau untuk pengambilan yang efektif ya, Pak ya, itu memang kami ada juga masukan dari komite juga. Kami memang sering mengundang Bapak komite untuk permasalahan-permasalahan di sekolah ini, gimana cara penyelesaiannya. Itu kan karena komite pun kita anggap sebagai orang tua kita juga, kebetulan ketuanya pun bisa membantu mengambil kebijakan kami. Jadi gimana cara penyelesaiannya, itu memang kami yang menentukan kan, cuman masukan itu sangat membantu, ya Pak. Baik, Bu. Berarti yang sangat membantu tadi ada rekan guru, kolaborasi, berikut juga komite. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ini berikutnya, Ibu. Selama penyelesaian atau selama menghadapi kasus dilema etika ini, adakah tantangan yang Ibu hadapi? Boleh diceritakan, Ibu? Terima kasih. Untuk tantangan, itu justru dari gurunya sendiri yang bermasalah, itu kadang merasa keberatan, dia harus mengeluarkan biaya untuk membayar orang yang menunggu kantin tadi itu. Macam mana Bu, saya harus mengeluarkan dana lagi ini. Kalau misalnya itulah kami jadinya memang sulit untuk mengambil keputusan kalau dilarang berjualan. Dia ini iya pemasukannya kurang, sementara dia harus membiayai anaknya, suaminya kebetulan kerjanya serabutan. Jadi itulah memang berat untuk pengambilan nih. Jadi
kami sampaikan kepada guru yang bersangkutan, pokoknya mau ndak mau, suka ndak suka, itu jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar. Itulah yang kami putuskan. Baik, terima kasih Ibu. Biasanya nih Bu, ketika menghadapi masalah dilema etika ini di sekolah, biasanya Ibu apakah punya jadwal tertentu nih atau waktu penyelesaiannya gitu Bu? Ketika ada masalah dilema etika, apakah biasanya Ibu menjadwalkan untuk penyelesaian atau seperti apa nih Bu teknik yang biasa Ibu terapkan di sekolah? Oke, untuk keputusan itu biasanya kami evaluasi dalam 1 bulan ya. Dalam 1 bulan ada perkembangannya ndak, tetap kami pantau. Kantin itu memang benar-benar gurunya itu untuk kedisiplinan bekerja apa sesuai ndak. Nah, itu sering kalau memang ndak ada kendala, memang bisa mengatur waktunya, itu kita izinkan tetap. Tapi kalau memang sangat mengganggu, ya, itu mau ndak mau dia harus membayar orang. Itulah keputusan kami itu sudah. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan berikutnya nih Bu. Tadi Ibu sudah menceritakan bahwa beberapa hal yang cukup membantu lah Bu ya, ada diskusi dengan rekan guru, komite. Nah, selain 2 hal ini Bu, adakah faktor lain mungkin yang membantu mempermudah ataupun menambah jalan agar masalah dilema etika ini mudah untuk dicari solusi? Yang bisa mempermudah ini Bu, adakah lagi Bu yang lain? Silakan Bu. Terima kasih. Kalau nampaknya inilah jalannya untuk kebijakan dari sekolah. Kalau kami yang penting jangan mengganggu kegiatan belajar mengajar, dan juga kedepannya ya, itu jangan sampai lah ada, mudah-mudahan dengan ekonominya meningkat, itu jangan sampai lagi. Kalau bisa jangan sampai masih bisa untuk bekerja, masih bisa untuk jualan, kamilah nak jualan terus. Itu kalau bisa jangan sampai, mungkin secara ekonomi mungkin bertambah ndak, meningkat ekonominya, mudah-mudahan untuk berjualannya bisa berhenti, jangan sampai mengganggu tugas yang utama. Itulah kalau untuk bantuan, cuman itulah dari rekan-rekan guru, dari komite, itulah yang bisa membantu kami untuk mengambil kebijakan. Baik Ibu, terima kasih. Ini yang terakhir nih Bu. Kira-kira dari obrolan kita tadi nih Bu, dari awal sampai sekarang, kira-kira pembelajaran apa nih yang dapat Ibu simpulkan yang mungkin bisa dibagikan untuk kami nih Bu sebagai tambahan pengalaman dari obrolan kita? Silakan Bu. Jadi secara keseluruhan ya Pak ya, kita kan untuk mengambil kebijakan ndak bisa secara pribadi ndak Pak. Jadi kita pun harus minta masukan-masukan, pertimbangan dari yang mungkin lebih kompeten juga ndak. Itulah kami itu yang sering kami minta bantuan itu memang Bapak komite. Bapak komite itu biasanya memberikan masukan, wejangan untuk kami-kami di sini. Itulah masukan-masukan dari kami Pak. Baik, terima kasih banyak nih Bu. Berarti kita perlu, sebelum mengambil keputusan, memang kita perlu gali dulu, kita perlu amati dulu responnya, terus kita perlu juga diskusi dengan pihak atau tokoh yang kita anggap bisa memberikan saran, gitu tadi Bu ya. Alhamdulillah Ibu, banyak hal yang kami dapat, pengalaman baru yang kami dapat dari
diskusi kita. Terima kasih banyak kami ucapkan Ibu. Semoga sehat selalu ya Bu, dan bisa menjalankan setiap tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi. Yang pertama, masing-masing kepala sekolah memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah dilema etika yang terjadi di sekolah dan tetap memegang prinsip pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, ketiganya, kepala sekolah mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dengan prinsip berbasis rasa peduli. Yang ketiga, ketiganya sudah menggunakan 9 langkah pengujian dalam mengambil keputusan, meskipun belum sepenuhnya maksimal. Yang selanjutnya adalah rencana ke depan para pemimpin. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, yang akan mereka lakukan adalah yang pertama, tetap berpegang pada aturan, tetapi tetap luwes. Kemudian mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Selanjutnya, terus menjalankan visi sekolah. Kemudian, terus berkolaborasi dengan pihak terkait. Selanjutnya, menerima segala konsekuensi terhadap segala keputusan yang diambil. Dan yang terakhir adalah terus melakukan refleksi. Berikutnya tentang pengukuran efektivitas. Pengambilan keputusan yang baik jika yang pertama memberikan dampak yang baik bagi kedua belah pihak. Kemudian tidak terjadi lagi atau tidak terulang lagi masalah yang sama. Dan yang ketiga adalah kedua belah pihak sepakat membangun hubungan yang positif dan komunikasi yang terbuka. Selanjutnya, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega-kolega guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Baik, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan pada paradigma dan prinsip sesuai dengan kasus yang dihadapi, serta mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh suatu keputusan yang bijaksana. Jika terjadi suatu kasus di depan, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan ini secepatnya agar segera mendapatkan suatu keputusan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.